Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Semarang, naik kereta api Ciremai. Namun pada perjalanan kali ini saya akan memanfaatkan metode tarif khusus. Yang pertama dari Bandung ke Cirebon akan naik di kelas eksekutif dan dari Cirebon menuju ke Semarang akan naik di kereta kelas ekonomi, yang tentunya perjalanan kali ini bakal lebih hemat. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Ciremai dari Bandung ke Semarang? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Inilah dia untuk suasana di stasiun Bandung Pintu Selatan pada sore hari ini, tanggal 9 Desember 2024. Untuk stasiun Bandung terbagi jadi dua pintu keberangkatan. Yang ini pintu selatan difokuskan bagi penumpang-penumpang kereta lokal Bandung Raya ataupun juga kereta lokal Garut Cibatuan. Tapi di stasiun Bandung Pintu Selatan ini masih melayani untuk keberangkatan kereta jarak jauh dan juga kereta feeder KCIC, sehingga kalian mau naik kereta apapun bisa dari hall selatan ini. Kalau di stasiun utara itu tuh hanya difokuskan bagi keberangkatan kereta jarak jauh dan kereta feeder KCIC saja. Di sini, di stasiun Bandung Pintu Selatan, yang bangunan heritage atau bangunan yang dilindungi oleh undang-undang karena salah satu bangunan bersejarah, ada juga tugu lokomotif, teman-teman. Dan di area depan ini ada kantor kereta api Daop 2 Bandung. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Ini dia untuk suasana di dalam stasiun Bandung Hall Selatan kali ini. Kalau dari segi fasilitas di area luar sini nggak terlalu banyak ya. Hanya ada ATM dan juga ada Indomaret. Di sana ada toilet, lalu di sini tempat boardingnya. Apabila teman-teman naik kereta feeder KCIC, bisa ke mbak-mbak yang jaga di sini. Kalau naik kereta lokal ataupun juga kereta jarak jauh, bisa scan di sana ya. Tapi tidak ada fasilitas face recognition, masih menggunakan cara manual, menunjukkan KTP dan juga boarding pass. Kereta api Ciremai sudah tersedia di peron jalur 5 ya teman-teman. Dan untuk akses perpindahan peron di stasiun Bandung ini menggunakan Skybridge ya. Kalian memerlukan waktu setidaknya ya 5 menit untuk menyeberangi peron ini. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 1, nomor kursi 8 Delta. Kita naik dari sini ya. Nah, di sebelah sini. Jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Ciremai yang akan saya naiki menuju ke kota Semarang pada perjalanan kali ini. Nah, saya mau cerita sedikit ya seputar kereta api Ciremai ini. Untuk nama dari Ciremai diambil dari salah satu nama gunung yang ada di Kabupaten Cirebon, perbatasan dengan Kuningan dan juga Majalengka kalau nggak salah. Lalu untuk kereta api Ciremai sendiri mulai dioperasikan oleh PT KAI pada tanggal 28 September tahun 2013. Dan pada awal perilisannya, kereta api Ciremai ini memiliki relasi dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Cirebon PP. Lalu di tahun 2016, kereta api Ciremai secara resmi diperpanjang rutenya dari Bandung bablas langsung ke arah Semarang, menemani kereta api Harina yang sebelumnya menjadi kereta pelari tunggal dari Bandung menuju ke arah jalur Pantura. Nah, untuk kereta api Ciremai ini ada dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dan yang kedua ada kereta kelas ekonomi.
Nah, untuk harga tiket kereta api Ciremai dari Bandung menuju ke arah Semarang itu di kelas ekonomi berkisar antara 200 ribuan sampai dengan 240 ribu rupiah. Kalau di kelas eksekutifnya ada di harga sampai dengan 350, bahkan terkadang di weekend bisa mencapai 390 ribu rupiah, 400 ribu rupiah gitu. Sekarang ini saya memanfaatkan metode tarif khusus supaya bisa lebih irit. Dan saya akan mencoba di 2 kelas layanan rencananya. Pertama-tama dari Bandung menuju ke Cirebon dulu, saya naik di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket Rp150.000. Dan apabila teman-teman melakukan perjalanan naik kereta api Ciremai ini hanya dari Bandung ke Cirebon, apabila membeli tarif reguler, biasanya harga tiket itu mencapai Rp225.000, sehingga selisihnya Rp85.000, itu tuh lumayan banget ya teman-teman. Nanti setelah tiba di stasiun Cikampek, kayaknya baru bisa untuk membeli tiket kereta api Ciremai dari arah Cirebon menuju ke arah Semarang. Sehingga apabila teman-teman mau naik kereta dengan metode tarif khusus ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tarif khusus merupakan tarif kereta api di jarak tertentu saja dan hanya ada di kereta-kereta tertentu. Dan bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi Akses by KAI ataupun juga stasiun keberangkatan teman-teman. Yang masuk di jalur sebelah sana, ini adalah rangkaian kereta api Turangga ya teman-teman, yang akan berangkat dari stasiun Bandung nanti sore jam 6. Selisih 1 jam dengan keberangkatan kereta Ciremai. Yang akan segera masuk itu adalah kereta feeder KCIC dari Padalarang tujuan stasiun Bandung ya. Dan untuk kereta feeder ini tiap harinya banyak banget teman-teman. Tuh, penumpang kereta cepat itu hampir tiap hari rame, apalagi di jam-jam sore. Dan frekuensi perjalanan dari kereta feeder menyesuaikan dengan perjalanan kereta cepatnya ya teman-teman. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Ciremai di perjalanan kali ini adalah CC206-1304. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 206 merupakan tipe lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Jadi bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas 2013. 04 adalah nomor absen keempat, dan depo induk SMC. Kepemilikan dari lokomotif ini rumahnya di Semarang Poncol. Untuk sistem sambungan antara lokomotif dengan rangkaian kereta menggunakan kopler seperti itu ya teman-teman, yang gede nih. Nah, lalu ada juga rantai yang besar sebagai pengaman tambahan, ada selang juga untuk suplai daya angin dari lokomotif menuju rangkaian untuk pengereman, dan dari sambungan antara kereta satu dan kereta lainnya masih menggunakan sistem karet rubber seperti ini ya. Untuk susunan rangkaian pada kereta api Ciremai, keberangkatan dari kota Bandung kali ini, di paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif terdapat kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, dan juga kereta eksekutif 4. Di belakang eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi terdapat kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan yang paling terakhir kereta pembangkit. Pada perjalanan naik kereta api Ciremai kali ini di kereta eksekutif 1, saya mendapatkan armada K109910 SMC. K1 merupakan kode untuk kereta kelas eksekutif atau di atasnya,
0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 99 tahun pertama dinas di 1999, dan 10 adalah nomor absennya, SMC sendiri. Kepemilikan dari rangkaian kereta ini merupakan rangkaian milik Depo Semarang Poncol. ACTS 380-220V merupakan penanda bahwa tegangan dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian, BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 11 bulan Oktober 1999. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trainmark E menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja ya. Dan kereta api Ciremai juga kecepatannya di limit, tidak bisa berjalan di angka 120 km per jam. 40 berat maksimalnya 40 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Bentukan dari bugi atau roda K5 kurang lebih seperti ini ya. Suspensinya itu menggunakan pegas. Perjalanan kereta api Ciremai, dulunya itu ada 2 keberangkatan. 2 dari arah Bandung dan juga 2 dari arah Semarang di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Namun saat ini yang beroperasi hanya 1 keberangkatan dari arah Semarang di waktu pagi dan 1 dari arah Bandung di waktu sore hari. Untuk perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki nanti akan diberangkatkan dari stasiun Bandung pada pukul 17.00 tepat dan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam 9 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang pada pukul 01.09 waktu Indonesia Barat. Asli, perjalanan kereta api Ciremai ini tuh jauh lebih lama apabila dibandingkan dengan kereta api Harina. Perbedaan selisih waktu tempuhnya itu mencapai 1 jam. Padahal sama-sama kereta yang melaju di angka 100 km per jam. Namun kereta api Ciremai ini lama karena nanti ada disusul, kalau nggak salah di Pemalang deh, sama kereta api Sembrani dan juga pemberhentian keretanya yang lebih banyak. Dan ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Ciremai. Diberangkatkan dari stasiun Bandung, akan berhenti di stasiun Cimahi, Cilame, Purwakarta, Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, dan berakhir di stasiun Semarang Tawang. Semarang Tawang Banjarnegara. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 9 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap berkeliling. Di stasiun Bandung juga ini ada depo kereta ya teman-teman, untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Tepat sesuai dengan schedule pada pukul 17.00, kereta api Ciremai diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Semarang Tawang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, saat ini itu saya duduknya di kereta eksekutif 1, tepat berada di belakang lokomotif. Jadi selama di perjalanan, kita dari arah Bandung menuju Cikampek, itu tuh bisa mendengar suara deru lokomotif dan juga semboyan 35 yang merdu. Ditambah lagi yang saya suka dari kereta eksekutif Ciremai kali ini tuh menggunakan armada lama dan juga kaca-kacanya yang gede-gede banget kayak gini. Sehingga untuk menikmati perjalanan sore, bisa dibilang cukup enak banget. Pandangannya itu luas ke depan, mirip sekali dengan kereta panoramik tapi versi light kayak gitu. Inilah yang menjadi salah satu alasan saya juga kenapa saya seneng banget sama kereta-kereta model lama ya. Ini loh kacanya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Ciremai di kelas eksekutif dengan armada kereta eksekutif lawas. Tapi dari segi desain interior saya suka banget, masih kelihatan bagus dan juga tidak terlalu ketinggalan zaman ya.
Lalu yang paling saya suka ini nih, kacanya itu gede-gede banget. Dari segi fasilitas sebenarnya sama aja seperti kereta eksekutif yang lainnya, memiliki 50 kapasitas tempat duduk dengan konfigurasi kursi dua-dua di kanan dan kirinya. Di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu di sini ada tirai juga, ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Dan dari segi legroom, ini tuh leluasa banget ya teman-teman. Namanya kereta kelas eksekutif, kita itu bebas untuk selonjoran. Lalu di sini ada sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang kecil seperti botol dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki. Namun ini tuh pijakan kakinya unfaedah banget. Kayaknya kursi bekas K116 gitu. Apabila kita lepas nih, dia bakal balik lagi ke atas. Di sini ada meja kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Nah, di sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Fasilitas toilet pada kereta api Ciremai kelas eksekutif ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu di salah satu sisinya. Untuk toilet kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari segi luas toilet, ini nggak begitu luas-luas banget ya. Nah, untuk fasilitasnya ada cermin. Ini ukurannya standar. Lalu ada hand dryer, pewangi ruangan, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada tabung sabun. Klosetnya kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush untuk membilas. Lalu ada jet shower juga, mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada tempat tisu, ada pegangan, dan juga gantungannya ada di sebelah sini. Pukul 17 lebih 10 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Cimahi dan berhenti di stasiun Cimahi normal untuk menaikkan penumpang. Stasiun Cimahi sekarang jadi bagus ya teman-teman. Kayak kelihatan gede banget, padahal dulu tuh stasiun ini nampaknya kecil. Sekarang udah ada Sky Bridge tuh, tapi belum beroperasi sampai dengan sekarang. Sekarang kita melintas langsung di stasiun Padalarang ya. Dan untuk stasiun Padalarang ini terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kereta cepat kan tadi tidak langsung dari kota Bandung ya teman-teman, harus pakai feeder dulu. Dan itu tuh kereta feeder. Dari kereta feeder itulah yang menyambungkan antara penumpang kereta cepat dari stasiun Padalarang ini menuju titik kota Bandung. Dan selepas dari stasiun Padalarang ini, bisa dibilang menuju ke arah Purwakarta sebagai salah satu jalur ekstrim di Daop 2 Bandung, karena banyak sekali jalur lintasan yang berkelok-kelok dengan kontur tanah naik turun. Ditambah lagi juga kalau di area Bandung sebelah barat benar-benar banyak sekali jembatan-jembatan tinggi. Apabila kondisi di luar masih terang, kita itu bisa melihat pemandangan yang bagus banget teman-teman. Cuman sayang kalau perjalanan naik kereta Ciremai di waktu sore hari kayak gini, nanti di jalur utara tidak bisa menikmati pantai. Apabila teman-teman ingin menikmati perjalanan, pengen lihat pantai dan juga lihat jalur pegunungan, kalian itu naik kereta Ciremainya perjalanan pagi dari arah Semarang menuju ke arah Bandung.
Sekarang ini perjalanan kereta Ciremai sudah melintas di stasiun Sasak Saat, dan di stasiun Sasak Saat ini juga ada terowongan ya teman-teman, yaitu terowongan Sasak Saat yang menjadi terowongan kedua terpanjang setelah terowongan nonaktif Wilhelmina. Dan untuk terowongan Sasak Saat dibangun mulai tahun 1902 sampai dengan 1903 dengan panjang terowongan 949 meter, menjadi terowongan terpanjang saat ini yang masih aktif. Sekarang ini sudah jam 18:01 ya, dan cuaca di luar juga sudah memasuki waktu malam hari teman-teman, jadi udah nggak begitu kelihatan. Ini keretanya bentar lagi akan melintas di stasiun Pleret ya, sudah memasuki Kabupaten Purwakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:25. Kereta api Ciremai yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Purwakarta, dan stasiun Purwakarta menjadi salah satu bangunan stasiun heritage juga, yang dimana
salah satu bangunan bersejarah dan juga dilindungi oleh undang-undang. Untuk bangunan-bangunan heritage atau stasiun-stasiun zaman peninggalan Belanda gitu, ini tuh merupakan bangunan sejarah yang memang tidak dapat direnovasi sesuka hati. Ada aturannya. Makanya itu ya, bangunan heritage, bangunan yang dilindungi. Nah, untuk stasiun Purwakarta juga bisa dibilang salah satu stasiun tempat menyimpan sarana kereta yang sudah tidak digunakan. Itu ada tumpukan gerbong, ada KRL, dan lain-lain. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:52 menit. Kereta api Ciremai telah tiba di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini memasuki area Daop 1 Jakarta ya teman-teman. Dan kereta Ciremai masuk Daop 1 Jakarta hanya untuk puter haluan lokomotif aja. Nah, semula dari arah Bandung, lokomotif itu berada di rangkaian paling depan di dekat dengan eksekutif 1. Tapi setelah berangkat dari arah Cikampek menuju ke arah Semarang, nanti susunannya berubah. Dari depan itu nanti lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, lalu di belakang pembangkit ada kereta ekonomi 4321, di belakang kereta ekonomi 1 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 4321. Sehingga nanti rangkaian saya bakal ada di jejeran paling belakang. Akan ada kereta yang melintas. Ini adalah kereta api Tawang Jaya dari stasiun Semarang Poncol tujuan stasiun Pasar Senen. Kereta ekonomi komersial namun masih menggunakan armada kereta adu dengkul. Keretanya mirip kayak Pasundan, Matarmaja yang harga tiketnya ndak masuk akal. Stasiun Cikampek ini merupakan salah satu stasiun besar di Daop 1 Jakarta dan melayani beberapa perjalanan kereta api. Seingat saya nggak terlalu banyak sih kereta jarak jauh yang berhenti di stasiun ini, tapi ada juga perjalanan kereta lokal yaitu kereta Walahar dan kereta apa ya satu lagi, Jatiluhur kalau nggak salah, relasi dari Cikampek menuju ke Cikarang. Nah, untuk perjalanan kereta api Ciremai di stasiun Cikampek ini pemberhentian yang paling lama. Kita akan berhenti sampai dengan pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di sini itu sekitaran 38 menit. Karena untuk proses perpindahan haluan lokomotif, yang dimana proses perpindahan haluan lokomotif di stasiun pemberhentian itu memiliki waktu yang bisa dibilang cukup panjang ya, nggak bisa cepet-cepet. Dan di Cikampek juga selama berhenti, kayaknya nanti bakal banyak momen kereta yang lalu lalang. Karena seingat saya, perjalanan kereta api keberangkatan sore dari Jakarta itu rame banget. Yang tengah berhenti ini kereta api Cikuray dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Garut. Full kelas ekonomi, kereta bersubsidi tapi menggunakan armada K3 Kemenhub. Saya dengar-dengar kabar burung kalau rangkaian K3 Kemenhubnya bakal diganti sama yang adu dengkul ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau merasakan K3 Kemenhub dengan harga termurah, kalian buruan deh coba kereta Cikuray ini. Khawatirnya nanti beneran diganti sama kereta adu dengkul teman-teman. Ya namanya juga kereta bersubsidi. Ini adalah kereta bersubsidi dengan rangkaian paling bagus sih. AC-nya udah AC sentral juga ya, seperti pada kereta kelas eksekutif. Hanya berhenti sebentar, kereta api Cikuray berangkat lagi dari Cikampek pukul 19:07.
Ternyata lokomotif dari kereta Ciremai sudah terpasang kembali ya teman-teman. Baru aja Cikuray lewat, bakal ada kereta yang lewat lagi teman-teman. Rame banget lah ini. Nah, stasiun Cikampek ini juga, teman-teman, merupakan salah satu stasiun besar yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena area bangunan stasiun ada di sebelah tengah sini. Di sebelah sana tuh ada rel, di sebelah sini ada rel. Di sini ruang tunggu. Teman-teman, kalau misalkan naik kereta di stasiun Cikampek bisa nunggu di sini ya. Pintu masuknya ada di sebelah sana. Kalau pintu masuk dan pintu keluar hanya ada di satu sisi saja. Nah, inilah salah satu keunikan dari stasiun Cikampek. Sekarang udah jam 19 lebih 23 menit. Berarti kurang lebih sekitar 7 menitan lagi keretanya bakal berangkat. Mending kita gerak ke belakang aja ya. Tepat sesuai dengan jadwal ya. Jam 19 lebih 30 menit kereta api Ciremai diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Kita sudah berbelok menuju ke kiri arah Cirebon sampai dengan ke arah Semarang. Jadi untuk perjalanan kereta Ciremai dari Bandung menuju ke Semarang itu didominasi perjalanan malam hari. Ya karena perjalanan malam nggak bisa lihat pemandangan juga. Terus apabila teman-teman naik kereta Ciremainya kelas eksekutif, walaupun tarif khusus, kalian itu dapat fasilitas selimut ya, yang memang sudah menjadi standar operasional pada kereta kelas eksekutif di perjalanan malam hari. Untuk selimut ini bisa kalian gunakan saat berada di kereta saja. Ketika kalian mau turun, selimut ini harus ditinggal, nggak boleh dibawa pulang. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 10 menit. Seharusnya sebentar lagi kereta api Ciremai akan tiba di kota Cirebon, stasiun Cirebon. Jadi untuk perjalanan naik kereta api Ciremai kali ini, saya akan transit di stasiun Cirebon, tapi bukan untuk pindah kereta, melainkan pindah kelas saja. Nah, saya mau rekap sedikit untuk perjalanan di kelas eksekutif terlebih dahulu. Saya dapatnya kereta eksekutif 1 dengan armada kereta tahun 1999. Sudah cukup tua, tapi menurut saya pribadi untuk kereta eksekutifnya terbilang nyaman. Yang pertama dari segi suspensi dulu, guncangannya ini halus, guncangannya enak. Dan yang kedua, dari segi kekedapan suara juga menurut saya cukup baik, karena saya sekarang duduknya di kursi yang tengah, jadi nggak seberisik apabila duduk di kursi yang ujung depan ataupun belakang, seperti biasanya saya naik single seat. Lalu yang ketiga, dari segi pendingin ruangan, di kereta Ciremai Eksekutif 1 ini asli teman-teman dingin banget. Tadi aja waktu berangkat Bandung, suhu itu mencapai 16 derajat Celcius. Kalau sekarang di angka 20 derajat. Memang dingin juga, tapi saya nggak sampai kedinginan-kedinginan banget sih. Nah, untuk perjalanan naik kereta api Ciremai juga, apabila kalian ingin lanjut di kelas eksekutif dari arah Cirebon menuju ke arah Semarang, harga tiketnya Rp140.000 dan saya akan naik di kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp105.000, sehingga untuk hitungannya jadi lebih hemat sih tetepan apabila dibandingkan dengan membeli tiketnya secara langsung.
Kurang lebih selama 10 menit ke depan akan tiba di kota Cirebon. Saya mau siap-siap dulu untuk pindah ke kelas ekonomi. Oh iya, nanti juga di Cirebon bakal ada yang bergabung. Saya bakal bareng sama Mas Dimas. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang jam 21 lebih 22 menit. Kita tiba di stasiun Cirebon. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kembali di Cirebon. Ini baru juga turun ya teman-teman. Saya mau pindah ke kereta ekonomi 4. Mana ekonomi 4 tuh paling depan ya sekarang. Waduh, mesti bergerak cepat. Kereta Ciremainya udah telat banget, telatnya 5 menitan. Jadi harusnya berangkat pukul 21 lebih 22 menit. Ini baru nyampe di jam 21 lebih 22 ya. Tapi karena sinyalnya masih merah, kita lewat luar aja dulu. Di Cirebon ini ada 2 stasiun besar ya untuk pemberhentian kereta jarak jauh. Kalau stasiun Cirebon Kejaksan khusus untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Kalau Cirebon Perujakan untuk kereta-kereta yang kelasnya menengah atau kereta-kereta kelas campuran. Mas Dimas kayaknya udah di depan sih. Tuh masih ada petugas juga di atas. Masih sempat untuk jalan ke depan. Malah downgrade kelas kita. Tapi nggak apa-apa lah. Supaya teman-teman juga bisa tahu gambaran kereta Ciremai di kelas ekonomi. Oke. Kita duduknya di kursi nomor 15 CD. Mau kemana Bapak? Ya mau kemana lagi? Ke Semarang lah. Sekarang saya mau ke kereta restorasi. Kita mau makan dulu. Dan ini dia untuk kereta restorasi pada kereta Ciremai ya. Menggunakan armada M102. Seingat saya ini dulu sempat digunakan oleh kereta Argo Parahyangan juga, sempat berdinas di Bandung. Dan dari fasilitas di sana itu ada musola ya teman-teman. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Dan untuk kursinya kayak gini nih. Jadi melingkar-lingkar kayak gini. Ini dulunya untuk kereta Ciremai memang konsep kereta restorasinya seperti minibar gitu sih. Sekarang ini saya sudah pesan satu menu makanan ya. Saya memesan bakso enak. Ini harganya Rp25.000. Dalam satu paketnya kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman. Persis banget ya. Ada 3 butir bakso, tahu, mie, dan ada bawang juga. Di sini ditambah sambal, saus tomat, dan juga kecap. Nah, untuk Mas Dimas pesannya nasi goreng bakso. Saya belum makan guys, makanya saya pesannya yang agak berat ya, nasi goreng gitu. Sebenarnya saya juga belum makan sih, cuman karena berhubung menu frozen nih, berhubung gitu. Iya, Jadi frozen semua adanya. kayaknya ini saya lebih cocok di selera kayak gitu aja sih. Iya, Cuman aroma dari nasi goreng bakso juga wangi loh. lumayan. Harganya Rp35.000. 5.000. Nah, Ini masih dalam keadaan di kertas. kayak gitu ya. Bukan dulu. Nah, kan udah kecium kan? Iya. Sebenarnya aromanya wangi, enak Iya, aromanya. iya. Cuman ya frozen lah, balik lagi You know tergantung lah, ke frozen itu seperti apa. selera masing-masing. Iya, betul. Sama cappuccino 13.000. Ini kemarin ya fun fact nih. Saya naik anggrek sama Jayabaya. Pokoknya saya beberapa kali lah naik kereta itu. Ini nggak nemu-nemu nih.
Hot cappuccino tuh nggak nemu-nemu. Kemarin tuh sempat nemu yang versi dari Loco Cafe yang kemasan botol tuh di Jayabaya pernah nemu, Anggrek pernah nemu. Akhirnya ada lagi setelah sekian lama. Jadi saya bisa ritual ngopi Cino lagi. Iya, itu kan cappuccino juga sebenarnya itu latte. Latte, iya, latte. Tapi alasan utamanya karena mungkin itu keretanya unggulan, Mas. Tapi di Jayabaya juga ada loh kemarin. Iya. Memang menu itu ada tadi di kulkas juga. Iya. Cuman kayaknya menu yang ini nih yang dimaksud. Nah, kalau di unggulan nggak ada. Oh, mungkin ya, mungkin. Soalnya orang-orang naik kereta unggulan biasanya kan duitnya banyak-banyak, Mas. Bisa jadi ya. Oke. Stasiun paling barat di wilayah Daop 4. Tuh, kata Mas Dimas, jam 22:09 ya. Tiba di Stasiun Brebes, ini ujung dari Daop 3 Cirebon. Setelah dari Brebes, satu petak berikutnya Stasiun Tegal udah masuk Daop 4 Semarang. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:27. Kereta api Ciremai telah tiba di Stasiun Tegal dan Stasiun Tegal sudah memasuki kawasan Daop 4 Semarang. Nah, untuk perjalanan kereta dari Stasiun Tegal ini rame banget ya teman-teman. Mau ke arah Semarang, ke Jakarta, ataupun ke arah Bandung, semua kereta berhenti. Dan hanya ada satu kereta yang melintas langsung di sini, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta barang tentunya. Untuk Stasiun Tegal, penumpangnya memang rame ya. Dari kereta Ciremai, terutama di kelas ekonomi, tadi banyak juga yang turun. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Ciremai di kelas ekonomi menggunakan armada K316 atau kereta generasi terbaru angkatan pertama. Nah, untuk desain interior saya suka banget karena desainnya ini didominasi warna putih, kelihatan simple, elegan, dan juga untuk dari segi fasilitasnya di atas ini ada sebuah tayangan untuk hiburan, lalu ada juga rak bagasi di atas sebelah sini untuk menyimpan barang-barang penumpang, dan layout kursinya ada 2 di kanan, 2 di kiri, setengah kapasitas menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur. Untuk kereta kelas ekonomi tidak dapat diprediksi nomor mana yang maju ataupun mundur ya teman-teman, hoki-hokian. Nah, untuk kereta ekonomi angkatan terbaru di K116 ataupun juga kereta premium 2018 ada kursi yang berhadap-hadapan tentunya. Untuk kursi yang berhadap-hadapan di kereta ekonomi Ciremai ini ada di nomor 11 dan juga di nomor 12 ABCD. Lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Ada tirai juga yang bisa kita buka tutup kayak gini. Lalu ada meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Dari legroom, nah kalau kursi yang berhadapan-hadapan ini tuh lega banget, tidak sesempit yang kursi di area sebelah sana ya teman-teman. Minusnya hanya berhadap-hadapan doang. Dan di sini juga ada tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya juga bisa mundur ke mode rebahan, bisa nyender dikit. Perbedaan untuk recliningnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan untuk legroomnya kurang lebih kayak gini. Kaki saya masih bisa lurus kok, tapi memang tidak lega ya. Pukul 22:55 kita tiba di stasiun Pemalang. Seumur-umur saya baru lihat peron di stasiun Pemalang. Ini di area depan ya teman-teman. Celahnya itu jauh banget loh, lumayan loh. Hati-hati ini ya. Perhatikan celah saat keluar dari kereta. Tuh. Lumayan kan? Hampir seini loh. Kita harus rada langkah dikit loh. Langkahnya banyak loh ini. Iya. Untungnya ini ada seruan, tapi tanda seruan bacaannya ini tuh udah mulai pudar teman-teman. Ini kalau misalkan bangun tidur naik kereta malam-malam agak was-was ya. Was-was ini tiba-tiba. Aduh. Masuk ini kalau misalkan Masuk loh ini. orang-orang bisa masuk ini. Buset. Jauh banget jarak. Baru lihat saya, padahal kalau di dekat X1 enggak, normal-normal aja. Iya. Iya kan? Iya juga. Tai. Perjalanan kereta api Ciremai di stasiun Pemalang ini akan berhenti sampai dengan pukul 23
lebih 16 menit. Kalian nggak salah dengar, karena memang di stasiun Pemalang, kereta api Ciremai harus tunggu disusul oleh kereta api Sembrani. Pada perjalanan naik kereta api Ciremai di ekonomi 4 ini saya mendapat armada K3016 48 SMC. K3 kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak, mulai dinas di tahun 2016 dan nomor urutan ke-48. Nah, untuk tanggal pertama dinasnya di tanggal 4 bulan November tahun 2016. Berbeda dengan kereta kelas eksekutifnya, kalau kereta ekonomi memiliki trainmark F, yang dimana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 41 berat maksimal 41 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Sekarang jam 23 lebih 13 menit ya. Ternyata diberangkatkan dari stasiun Pemalang. Nampaknya untuk Sembrani mengalami keterlambatan, jadi supaya Ciremainya nggak telat banget, dikasih maju dulu. Ada kemungkinan besar nanti disusulnya antara di Pekalongan. Kalau nggak di Pekalongan, Weleri. Cuman feeling saya bakal bergesernya ke Pekalongan sih. Jadi untuk kecepatan di jalur antara stasiun Cirebon Perujakan sampai dengan ke stasiun Comal itu bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam ya teman-teman. Tapi karena kecepatan operasional dari kereta Ciremai ini hanya sampai 100, jadi berjalan di angka 95 sampai dengan ke angka 100 km per jam. Ini rasa-rasanya udah kayak ngebut banget sih. Padahal nggak sampai 100 lebih ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 38 menit. Kereta api Ciremai sudah tiba di stasiun Pekalongan. Ini datangnya awal sekitar 6 menit ya teman-teman. Dan kereta api Ciremai masuk di jalur berapa? 1, 2, 3, 4. Biasanya itu kereta berhenti di jalur 3. Sekarang di jalur 4. Ini mah udah pasti posisi bakal disusul kereta Sembrani. Yang akan masuk di jalur sebelah sana, di jalur 1 adalah kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang tujuan ke stasiun Jakarta Gambir. Kereta api Argo Sindoro berangkat dari stasiun Pekalongan pukul 23 lebih 45 menit. Jadi sekarang ini jam 23 lebih 47 menit. Seharusnya kereta api Ciremai jam segini berangkat dari stasiun Pekalongan. Tapi barusan itu ada pengumuman teman-teman kalau kereta api Ciremai akan menunggu kereta api Sembrani terlebih dahulu. Otomatis penyusulannya itu bergeser di stasiun Pekalongan. Alamat ketika sudah seperti ini, otomatis nanti kereta Ciremainya bakal ikutan telat juga. Masuk berbarengan ya teman-teman. Kereta Pandalungan ini dari arah Jember tujuan ke stasiun Gambir. Dan yang baru masuk di jalur 3 ini kereta api Sembrani dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi.
Sembrani Luxury. Nah, saya juga sudah mereview perjalanan kereta Sembrani dengan kelas luxury. Jadi apabila teman-teman mau tahu gimana perjalanan kereta Sembrani luxury, kalian bisa cek aja video di channel saya. Sekarang jam 23:58. Ini kereta api Sembrani baru saja diberangkatkan ya teman-teman. Keterlambatan kereta Ciremai sudah 11 menitan. Ya gimana lagi, namanya Sembrani, kastanya lebih tinggi jauh apabila dibandingkan dengan Ciremai. Jadi kereta api Ciremai mesti mengalah ya. Kereta api Pandalungan saat ini sudah menggunakan armada stainless steel generasi pertama. Dan rangkaian dari kereta Pandalungan dulunya milik kereta api Bima dan juga kereta api Argo Semeru. Setelah Argo Semeru dan kereta Bima mendapatkan rangkaian new generation, rangkaian lamanya dikasihkan ke kereta Pandalungan. Berarti di tahun ini kereta api Pandalungan mengalami perubahan rangkaian sebanyak 2 kali. Dari yang pertama kereta mild steel angkatan lawas, lalu diganti ke armada K116 dan berganti lagi ke K118. Mantap sih, cocok. Karena Pandalungan ini kan keretanya jarak jauh banget ya teman-teman, dari Jember ke arah Gambir. Kereta kedua dengan rute terjauh. Salah satu berkah dari bergesernya penyusulan kereta api Ciremai oleh kereta api Sembrani ke stasiun Pekalongan, kita jadi dapat banyak momen kereta ya. Ada kereta Argo Sindoro, kereta Sembrani, dan juga kereta api Pandalungan. Mantep sih. Kalau saya pribadi suka naik kereta yang dapat banyak momen seperti disusul ataupun juga bersilang dengan kereta lainnya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:07. Kereta api Ciremai diberangkatkan dari stasiun Pekalongan terlambat 20 menit. Wow. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:41. Kita baru saja tiba di stasiun Welleri. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 01:05 waktu Indonesia Barat. Seharusnya kereta api Ciremai sebentar lagi itu tiba di stasiun Semarang Tawang. Tapi sekarang ini kereta api Ciremai mengalami keterlambatan karena efek disusul kereta Sembrani di stasiun Pekalongan. Kurang lebih keterlambatannya 10 atau 15 menitan gitu sih. Nah, jadi sebelum perjalanan berakhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Ciremai merupakan kereta yang melayani perjalanan dari stasiun Bandung tujuan menuju ke stasiun Semarang Tawang PP. Keberangkatan kereta api Ciremai dimulai pagi hari dari arah Semarang menuju ke Bandung. Tapi kalau untuk perjalanan dari Bandung menuju ke arah Semarang itu di waktu sore hari. Memiliki 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi menggunakan armada K316 dan juga menggunakan armada K1 mild steel atau kereta eksekutif generasi lawas. Nah, sebenarnya dari segi kenyamanan, dua-duanya sudah cukup nyaman, namun tentunya kereta kelas eksekutif memiliki tingkat kenyamanan yang lebih enak apabila dibandingkan dengan kereta kelas ekonominya. Untuk perjalanan kali ini saya melanjutkan perjalanan naik kereta ekonomi di ekonomi 4. Dari segi guncangan menurut saya pribadi terbilang oke-oke aja, nggak gemblodak-gemblodak amat. Lalu yang kedua, dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Lalu dari segi peredam suara, ya masih lebih berisik sih apabila dibandingkan dengan kereta kelas eksekutif yang tadi. Nah, untuk saya sendiri sekarang memanfaatkan tarif khusus. Yang pertama naik kereta api Ciremai dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Cirebon dengan harga tiket
Rp150.000. Lalu perjalanan dilanjutkan dari Cirebon menuju ke stasiun Semarang Tawang di kelas ekonomi dengan harga tiket Rp105.000. Total untuk biaya perjalanan kali ini saya mengeluarkan uang Rp255.000. Menurut saya pribadi masih worth it banget ya teman-teman. Nah, saya mau kasih informasi kalau tarif khusus ini merupakan tarif kereta yang dijual 2 jam sebelum keberangkatan. Bisa dibeli melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga di loket stasiun keberangkatan. Untuk teman-teman yang memang tidak mau ribet, kalian mendingan langsung ambil tarif reguler saja. Kelas ekonominya itu ada di harga 230 atau 240 ribuan gitu, tapi kalau di kereta kelas eksekutifnya bisa mencapai 370 ribu bahkan 400 ribuan. Nah, sebenarnya metode tarif khusus ini bisa kalian lakukan apabila di waktu weekday antara hari Senin sampai dengan hari Kamis, tapi saya tidak merekomendasikan apabila di hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, karena biasanya kereta itu penuh. Jadi itu balik lagi ke teman-teman, mau coba tarif khusus silahkan, tapi kalau saya sih sarannya mending langsung beli tiket full trip aja. Selisihnya itu nggak begitu jauh sih. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Ciremai kali ini. Sesaat lagi kita akan tiba di kota Semarang, jadi siap-siap dulu yuk. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pukul 01:14 kita tiba di stasiun Semarang Poncol. Ada perubahan rencana ya teman-teman, semula mau turun di Tawang, tapi pada akhirnya saya dan Mas Dimas turun di stasiun Semarang Poncol dikarenakan ternyata penginapan kita yang sudah dipesan itu lebih dekat dari stasiun Semarang Poncol ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 8 jam perjalanan dari kota Bandung, sekarang saya sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Poncol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa juga ya subscribe channelnya Mas Dimas.